Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kritik sastra. Sebelumnya kita ke kritik sastra dulu. Kritik sastra adalah pertimbangan baik buruknya karya sastra. Pertimbangan ini bernilai seni atau tidaknya. Dalam kata seni atau tidaknya ini dipertimbangkan tergantung dalam arti memberi nilai. Sebab itu dalam kritik sastra tak dapat ditinggalkan pekerjaan menilai karya sastra, karena karya sastra adalah termasuk karya seni seperti halnya karya-karya seni lainnya, seperti seni musik, seni lukis, seni tari, dan lain sebagainya. Di dalamnya sudah mengandung penilaian seni dan kata. Seni ini berhubungan dengan pengertian dan kata itu indah atau keindahannya kembali pada karya sastra lainnya. Terus dalam karya sastra ini sebagai karya seni ini memerlukan pertimbangan untuk penilaian akan seninya. Paham tentang penilaian yang penting. Pada dasarnya ada 3 paham tentang penilaian yang penting, yaitu paham penilaian relativisme, absolutisme, dan perspektivisme. Baiklah, kita bicarakan satu persatu. Yang pertama ada penilaian relativisme. Ialah paham yang menghendaki tidak adanya penilaian lagi atau penilaian yang dihubungkan dengan tempat dan zaman terbitnya karya sastra. Paham penilaian yang kedua yaitu paham penilaian absolut. Paham ini menilai karya sastra berdasarkan paham-paham, aliran-aliran, politik, moral, atau berdasarkan ukuran-ukuran tertentu yang bersifat diagnosis dan berdasarkan pendapat yang sempit. Hingga demikian penilaiannya tidak berdasarkan pada metode literer. Paham yang ketiga adalah penilaian perspektif. Paham penilaian perspektif ini menilai karya sastra dari berbagai perspektif, dari berbagai sudut pandangan, yaitu dengan jalan menunjukkan nilai karya sastra pada waktu terbitnya dan nilai-nilai karya sastra itu pada masa-masa berikutnya. Kita sudah tahu bahwa karya sastra itu sifatnya abadi dan historis. Abadi artinya memelihara suatu ciri. Misalnya karya sastra itu terbit pada zaman Melayu lama, mestilah karya sastra itu menunjukkan ciri-ciri sastra lama. Historis artinya telah melampaui suatu proses yang dapat dirunut sejaknya. Misalnya saja suatu karya sastra itu telah mengalami atau melewati masa kesusastraan, romantik, realisme, dan sebagainya. Dengan pengertian itu, penilaian perspektivisme mengakui adanya satu karya sastra yang dapat dibandingkan sepanjang masa, berkembang, berubah, penuh kemungkinan. Karya sastra itu strukturnya dinamis melalui para penafsirnya sepanjang masa. Jadi, menilai karya sastra secara perspektivisme itu ialah menilai menurut penilaian waktu terbitnya karya sastra itu, menurut penilaian zaman-zaman yang telah dilalui, juga menurut penilaian zaman sekarang. Analisis karya sastra dan penerapan nilai. Nah, untuk dapat menilai suatu karya sastra, haruslah diketahui norma-norma karya sastra. Oleh sebab itu, tidak dapat kita meninggalkan pekerjaan mengurai atau menganalisis suatu karya sastra. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan penilaian kepada tiap-tiap lapis norma karya sastra dan kumpulkan kembali, yaitu dengan memberi nilai secara keseluruhan kepada karya sastra itu berdasarkan nilai-nilai yang terdapat pada lapis-lapis norma yang berkaitan secara erat. Jadi, secara keseluruhan, nilai yang kita berikan pada tiap-tiap norma itu kita jumlah. Dengan demikian, akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa karya sastra itu bernilai tinggi atau
kurang bernilai berdasarkan jumlah nilai tersebut. Dan di dalam pembicaraan dan analisis serta menerapkan nilai karya sastra, kita mengambil contoh-contoh saja. Serenada merah padam. Sekawan kucing berpasang-pasangan mengeong di kegelapan. Sekawan kucing mengeong dengan bising, mengeong dengan panas di kegelapan. Manisku, manisku, sekawan kucing berpasang-pasang saling menggosokkan tubuhnya di kegelapan. Seekor kucing jantan menyapukan kumisnya yang keras ke bulu perut betinanya. Maka yang betina berguling-guling di atas debu tanah, menggeliat dan berguling-guling, tak terang pandangan matanya. Serta dari mulutnya keluar suara panjang, karena telah dilemahkan seluruh urat badannya. Manisku, manisku, dengarlah bunyi kucing mengganas di kegelapan. Seekor kucing jantan menggeram dengan dalam di leher betinanya. Maka selagi sang betina kecapaian, ia pun menyeringai di kegelapan. Nah, dari kutipan sajak W.S. Rendra yang berjudul Serenda Merah Padam tadi, dapat kita analisis bahwasannya untuk mengungkapkan pengalaman hidup seseorang yang sedang mengalami proses percintaan yang romantis, penyair berusaha mengungkapkannya melalui lambang kucing jantan dan kucing betina yang sedang bercumbu-cumbuan. Dengan sajak ini, penyair berusaha mengungkapkan bahwasannya proses percintaan antara laki-laki dan perempuan adalah hakikat segala makhluk hidup. Tetapi dari sajak ini, penyair belum sanggup untuk mencapai renungan tertinggi dari hakikat, sifat, atau pengalaman animal itu sendiri. Nah, yang dimaksud dari sifat animal adalah bagaimana lukisan itu menggambarkan proses merangsangnya naluri seksual, bukan karena penggunaan lambang kucing tadi. Jadi, ketika kita menggunakan sifat animal pada lukisannya akan menjadi lebih halus. Dalam artiannya di sini, bagaimana jika proses bercumbu-cumbuan tadi kita gambarkan atau kita lukiskan melalui manusia, maka otomatis karya yang dimiliki tadi akan bersifat lebih cabul atau bahkan lebih pornografis. Nah, jika digunakan melalui sifat animal, maka lukisan itu terlihat lebih halus lagi. Nah, begitulah proses menganalisis karya sastra. Cara atau proses menganalisis karya sastra tadi juga dapat diterapkan pada proses menganalisis karya prosa, novel, hikayat, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip penulisan kritik sastra. Yang pertama, setiap kritikus yang cakap harus mengetahui berbagai hal yang terdapat pada setiap karya sastra. Yang kedua, kecermatan dalam mengungkapkan berbagai hal yang terdapat pada setiap karya sastra tersebut tergantung pada tingkat ketajaman perasaan kritikus. Yang ketiga, kritikus agar dapat menangkap kepribadian karya sastra harus melalui rekreasi artistik. Yang keempat, kritikus harus tahu bahasa yang digunakan oleh sastrawan atau harus akrab dengan berbagai jenis gaya bahasa atau idiom, komposisi, dan latar belakang kebudayaan. Dapat disimpulkan bahwa karya sastra harus dinilai berdasarkan bentuk dan isinya. Begitu juga dalam menilai suatu karya sastra harus objektif. Jangan hanya berdasarkan pada perasaan sendiri, tetapi harus sastrawan sendiri yang jadi ukurannya.
karyanya dapat mencerminkan pengalaman jiwanya atau tidak. Itulah yang harus menjadi pertimbangan dalam menilai suatu karya sastra.